Pemirsa, menjadi sehat sangatlah mudah dan sederhana. Anda cukup mengatur pola hidup sehat, makan makanan berserat, serta berolahraga secara teratur. Dan berikut ini telah kami rangkum beragam informasi kesehatan dalam Tips Kesehatan. Pemirsa, kopi adalah tumbuhan biji-bijian yang pada umumnya dikelola menjadi minuman, di mana minuman kopi memang disukai oleh banyak orang. Namun tahukah Anda, mengkonsumsi kopi bisa berdampak baik bagi tubuh kita, namun bisa juga berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, seperti apa manfaat kesehatan tentang kopi? Berikut informasinya. Bahaya dan manfaat kopi bagi kesehatan. Kopi merupakan salah satu minuman yang paling terkenal di kalangan masyarakat. Kopi digemari karena memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Tanaman ini tumbuh tegak, bercabang, dan dapat mencapai tinggi 12 meter. Tanaman kopi terdiri dari jenis kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Tanaman kopi merupakan komoditas ekspor yang mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia, di samping merupakan salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan di Indonesia. Sudah hampir 3 abad kopi diusahakan penanamannya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri dan luar negeri. Buah kopi terdiri atas 4 bagian, yaitu lapisan kulit luar, daging buah, kulit tanduk, dan biji. Kopi memiliki antioksidan yang lebih banyak dibandingkan minuman lainnya. Asam klorogenat merupakan antioksidan dominan yang ada dalam biji kopi, yaitu berupa ester yang terbentuk dari asam transinamat dan asam kuinat. Asam klorogenat merupakan senyawa terpenting yang mempengaruhi pembentukan rasa, bau, dan flavor saat pemanggangan kopi, serta dikenal sebagai zat anti kanker dan dapat melindungi sel untuk melawan mutasi somatik. Di samping memiliki kandungan yang menguntungkan, kopi juga memiliki zat yang dapat membahayakan kesehatan, yaitu kandungan kafein dan asam organik yang tinggi. Kopi dapat digolongkan sebagai minuman psikostimulan yang akan menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Tanaman kopi diyakini berasal dari benua Afrika, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Saat ini kopi ditanam meluas di Amerika Latin, Asia Pasifik, dan Afrika. Pada era tanaman paksa atau masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda membuka sebuah perkebunan komersial pada koloninya di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan sebagian Indonesia Timur. Jenis kopi yang dikembangkan di Indonesia adalah kopi jenis Arabica yang didatangkan langsung dari Yaman. Tetapi selama perjalanan penanaman kopi Arabica, kopi jenis ini mudah sekali terserang penyakit karat daun. Maka dari itulah muncullah jenis-jenis kopi yang lain untuk meningkatkan produksi tanaman kopi di Indonesia. Di dunia perdagangan dikenal beberapa golongan kopi, tetapi yang sering dibudidayakan hanya kopi Robusta, Arabica, dan Liberica. Penggolongan kopi tersebut umumnya didasarkan pada spesiesnya, kecuali Robusta. Kopi Robusta bukan merupakan nama spesies, karena kopi ini merupakan keturunan dari beberapa spesies kopi, terutama kopi Canephora. Nah, untuk episode kita kali ini akan membahas tentang bahaya dan manfaat kopi bagi kesehatan. Pada umumnya, kopi termasuk minuman yang digemari oleh pria dan wanita. Minuman ini konon bisa mempengaruhi rasa kantuk. Di Indonesia sendiri, bahkan gerai-gerai kopi sudah menjamur di berbagai sudut kota hingga di pusat-pusat perbelanjaan. Mungkin di antara kita tidak ada yang peduli dengan manfaat atau dampak negatif kopi bagi kesehatan. Ya, paling-paling yang kita tahu sehabis minum kopi, badan terasa segar dan rasa ngantuk hilang. Menurut analisis kedokteran, dalam kopi terdapat sejenis senyawa kimia xanthin. Derivat senyawa ini meliputi kafein, teofilin, dan theobromin dalam coklat. Kafein ternyata dapat menimbulkan perangsangan terhadap susunan saraf pusat atau otak, sistem pernafasan, serta sistem pembuluh darah dan jantung. Kafein juga tidak memperlambat gerak sel-sel tubuh, melainkan kafein akan membalikkan semua kerja adenosin, sehingga tubuh tidak lagi mengantuk, tetapi muncul perasaan segar,
Sedikit gembira, mata terbuka lebar, jantung berdetak lebih kencang, tekanan darah naik, otot-otot berkontraksi, dan hati akan melepas gula ke aliran darah yang membentuk energi ekstra. Nah, dampak positif kopi ini menyebabkan orang sulit terlepas dari kebiasaan minum kopi. Namun sebenarnya, manfaat ini tidak berlaku bagi seseorang yang pekerjaannya memerlukan ketelitian, kerapian, serta ketetapan menghitung, seperti matematika, menggambar, ataupun melukis. Itulah sebabnya berbagai jenis minuman pembangkit stamina umumnya mengandung kafein sebagai bahan utamanya. Nah pemirsa, selain manfaat kopi, ternyata kopi juga punya bahaya loh. Selain memiliki manfaat untuk kesehatan, ternyata kopi juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan Anda. Salah satunya adalah efek ketergantungan. Minum kopi ternyata dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Neurology tahun 2002 menyimpulkan bahwa minum lebih dari 5 gelas kopi per hari akan meningkatkan resiko terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah. Kafein juga dapat menyebabkan insomnia, mudah gugup, sakit kepala, merasa tegang, dan cepat marah. Pada wanita hamil juga disarankan tidak mengkonsumsi kopi dan makanan yang mengandung kafein. Hal ini karena kafein dapat meningkatkan denyut jantung. Pada janin, dapat menyerang plasenta dan masuk dalam sirkulasi darah janin. Dampak terburuknya bisa menyebabkan keguguran. Nah, berikut ini ada 10 fakta tentang minuman kopi. Yang pertama, kafein bisa membunuhmu, terutama jika kamu sangat penikmat kopi, yakni menenggak kopi 80 hingga 100 cangkir sehari. Jadi, jangan coba-coba ya. Kedua, kopi bisa juga baik buatmu. Studi membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan antioksidan dari kopi. Cukup 1 atau 2 cangkir kopi sehari sudah bermanfaat. Jika tidak suka kopi, bisa coba teh hitam. Ketiga, kafein bisa meningkatkan gairah seks pada perempuan. Ini baru terbukti pada tikus percobaan. Menurut ilmuwan, pada manusia, kopi dapat meningkatkan pengalaman seksual, namun hanya pada mereka yang tidak maniak kopi. Keempat, kafein bisa mengurangi rasa sakit. Dosis sedang kopi setara dengan 2 cangkir kopi. Mampu meredakan rasa sakit di otot setelah olahraga. Demikian menurut sebuah studi kecil, tapi lagi-lagi ini hanya berlaku buat mereka yang bukan pecandu kopi. Kelima, kafein bisa bikin kita begadang. Buat yang ingin melek semalaman akan terbantu dengan kopi. Yang tidak, sebaiknya meminum kopi 6 jam sebelum jam tidur, agar tidak terganggu jam istirahatnya. Keenam, kopi yang dikafein pun mengandung kafein. Walaupun istilahnya dikafein alias bebas kafein, tetap saja kopi tersebut mengandung kafein. Kalau kita minum 10 cangkir kopi dekafein, sama saja dengan minum 1-2 cangkir kopi kafein. 7. Kopi dekafein menggunakan bahan kimia. Untuk mengurangi kadar kafein pada kopi dekafein, digunakan bahan kimia bernama methylene chloride. Kedelapan, kafein itu bukan bagian yang merasa pahit. Banyak orang yang mengira makin pahit rasa kopi, makin banyak kandungan kafeinnya. Sebenarnya tidak, sebab kafein bukanlah komponen yang rasanya pahit. Dan yang kesembilan, kopi yang bagus tergantung pada pembakaran dan peracikannya. Jika ingin kopi bercita rasa nikmat, maka yang paling menentukan adalah proses pembakaran dan racikannya. Selama pembakaran, minyak yang tersimpan dalam biji kopi akan keluar. Makin banyak minyak ini keluar, makin kuat rasa kopinya. Munculnya kandungan kafein tergantung pada lamanya air berada di bagian dasar. Pembakaran yang makin lama juga menghasilkan kafein makin banyak. Nah pemirsa, itulah sedikit penjelasan tentang bahaya dan manfaat kopi bagi kesehatan kita. Dan jangan kemana-mana, di segmen 2 kita kali ini ada tips kesehatan menarik lainnya yang akan lebih bermanfaat untuk Anda.